Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang pemilihan umum 2024, kondisi politik sudah mulai menghangat. Semakin dekat dengan pemilu, biasanya kondisinya juga semakin memanas. Tidak jarang caci maki, fitnah keji datang silih berganti. Pengalaman 10 tahun lalu telah menyisakan bagaimana sesama muslim seolah diadu domba dengan fitnah. Hal ini membuat di antara kita semua saling mencela, saling memaki, dan saling membenci. Hal ini diperparah dengan hadirnya buzzer dan buzzer RP yang hadirnya seolah untuk menyemai perpecahan. Dalam Islam, menyakiti seorang muslim termasuk perbuatan tercela. Ia termasuk dosa yang besar. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surat Al-Ahzab ayat 58. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan adanya suatu kedustaan besar bila menyakiti umat Islam dengan sesuatu yang tidak pernah mereka lakukan yang tujuannya untuk mendiskreditkan mereka. Orang yang melakukan lebih parah dibandingkan orang yang melakukan riba. Padahal riba tersebut termasuk perbuatan terkutuk. Dari Al-Bara bin Azib, Rasulullah SAW bersabda, riba memiliki 72 pintu. Yang paling rendah seperti menzinahi ibu kandungnya. Dan sesungguhnya riba yang paling riba adalah merusak kehormatan saudaranya. Hadis riwayat At-Tabrani. Dalam firman yang lain, Allah dengan tegas melarang orang beriman saling menyakiti. Hai orang-orang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita lain karena boleh jadi wanita-wanita yang diolok-olok lebih baik daripada wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Para ulama menjelaskan maksud kalimat janganlah mencela dirimu sendiri adalah mencela antara sesama mukmin karena orang-orang mukmin seperti satu tubuh. Hal ini ditegaskan oleh sabda Rasulullah SAW. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak menzoliminya dan tidak membiarkannya disakiti. Barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu kebutuhannya. Barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah menghilangkan satu kesusahan baginya dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa meremehkan sesama muslim merupakan sebuah larangan, apalagi sengaja mencari kesalahan dengan cara memutarbalikkan fakta. Jelas lebih dilarang. Peringatan yang cukup keras datang dari Allah dalam firman-Nya. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Demikian juga Rasulullah SAW menegaskan agar setiap orang beriman tidak menyakiti saudara seiman lainnya.
dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang berkata, "Wahai Rasulullah, ada seorang wanita yang rajin sholat malam dan syiyam sunnah, tetapi tetangganya tersiksa karena lisannya." Maka beliau bersabda, "Dia tidak memiliki kebaikan sama sekali, dia akan masuk neraka." Riwayat Hakim, dan dia menyatakan sebagai hadis sahih. Islam tidak mengajarkan kepada umatnya agar meminimalisasi menyakiti sesama. Islam mengajarkan kepada umatnya agar meminimalisasi menyakiti sesama muslim, sebab ini termasuk perbuatan yang bukan hanya merugikan orang lain, tetapi juga dirinya sendiri. Karenanya menurut sebagian ulama, orang yang melakukannya karena hukuman ta'zir atau hukuman yang mendidik agar tidak diulangi lagi. Selain itu, pelakunya juga akan mendapatkan hukuman dari masyarakat berupa gengsi moral bahwa dia termasuk orang yang rendah akhlaknya dan hina karena minimnya ilmu agamanya. Ia termasuk orang yang lemah iman karena orang yang imannya bagus tidak akan menyakiti muslim lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang disebut dengan muslim sejati adalah orang yang selamat orang muslim lainnya dari lisan dan tetangganya, dan orang yang berhijrah adalah orang yang berhijrah dari perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari nomor 10 dan Muslim nomor 40. Sedang di akhirat, orang yang melakukan hal tersebut termasuk orang yang bangkrut. Suatu ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu?" Para sahabat menjawab, "Menurut kami, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak memiliki uang dan harta kekayaan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya umatku yang bangkrut adalah orang yang pada hari kiamat datang dengan sholat, puasa, dan zakat, tetapi ia selalu mencaci maki, menuduh dan makan harta orang lain, serta membunuh dan menyakiti orang lain. Selain itu, pahalanya diambil untuk diberikan kepada setiap orang dari mereka hingga pahalanya habis, sementara tuntutan mereka banyak yang belum terpenuhi. Selanjutnya, sebagian dosa dari setiap orang dari mereka diambil untuk dibebankan kepada orang tersebut, hingga akhirnya ia dilemparkan ke neraka." Hadis riwayat Muslim. Memang setan akan berusaha membuat orang menyakiti hati orang lain. Dengan cara ini, pahala orang yang menyakiti akan beralih drastis dipindahkan ke orang yang disakiti hatinya. Bila pahala orang menyakiti hati sudah habis, orang yang suka menyakiti hati akan mengambil dosa orang yang disakiti hati, sehingga tidak ada kebaikan sedikit pun pada dirinya dan tempatnya dalam neraka bersama setan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketika aku dinaikkan ke langit, aku melewati sekelompok orang yang memiliki kuku-kuku dari tembaga. Mereka melukai wajah-wajah mereka dan dada-dada mereka. Maka aku bertanya, 'Siapakah mereka, wahai Jibril?' Jibril menjawab, 'Mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia atau ghibah dan mencela kehormatan mereka." Hadis riwayat Ahmad. Bukan hanya itu, mereka kelak juga tidur dari tikar yang terbuat dari api neraka sebagaimana firman Allah. Mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-A'raf ayat 41. Semoga kita dijauhkan dari perbuatan yang tercela ini. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.